Dua. Terus. 3, 2, 1. Nama saya Muhammad Rasidi Arifiansyah, tapi biasa dipanggil Caca. Sehari-hari gue itu kuliah, terus juga filmmaker. Gue juga ketua Karang Taruna RSTA atau Rumah Susun Tanah Abang RW 010. Karang Taruna menurut gue adalah sebuah wadah untuk para pemuda-pemudi yang tinggal di lingkungan itu untuk belajar berorganisasi dan juga menciptakan lapangan pekerjaan. Mungkin yang belum pada kerja bisa mulai belajar bekerja di dalam Karang Taruna dan juga sebagai abdi lingkungan kalau menurut gue. Karena sebenarnya kalau di dalam Karang Taruna tidak ada upah atau gaji yang biasa didapat ketika orang bekerja di kantor. Karang Taruna di Rumah Susun Tanah Abang ini gue singkat jadi BRATA atau Brotherland Karang Taruna Rumah Susun Tanah Abang RW 010. Nah itu setelah gue cek-cek lagi ternyata BRATA mempunyai arti dalam bahasa Sanskerta yang artinya janji atau nazar. Nah mudah-mudahan dengan adanya BRATA ini insya Allah saya berjanji untuk membuat perubahan yang lebih baik lah di lingkungan ini, khususnya Karang Taruna. Menurut gue Karang Taruna harus tetap ada karena ya itu fondasi atau awal para pemuda-pemudinya berorganisasi. Selain tentunya di sekolah ada juga OSIS mungkin, jadi dia di sekolah punya kesempatan untuk berorganisasi, begitu dia ke lingkungannya juga mereka berorganisasi dan mereka interaksi sosial juga antar temannya nggak terus terjaga. Karena kan kalau anak sekarang kan semakin susah tuh komunikasi antar mereka sendiri aja, mereka harus lewat gadget atau apa. Sedangkan kan kalau berorganisasi minimal mereka harus ketemu untuk saling tukar pikiran atau minimal ya mengobrol lah. Sebagai pemuda-pemudi yang tinggal di lingkungan itu memberikan sumbangsi terhadap lingkungan yang udah ikut membesarkan dia, ikut membina dia dari kecil. Mungkin dia dulu dari kecil di lingkungan itu, nah sekarang saatnya dia harusnya bisa ikut andil memberikan sumbangsinya terhadap lingkungan itu. Ya seminggu sekali kita ada olahraga bareng atau ya main bersama lah di lapangan situ, karena lapangan adalah tempat kita berkumpul dan tempat berbagai kegiatan bisa dilakukan di lapangan. Kalian kan larinya barengan, tanggung jawab Kak Caca, Kak Daus, Kak Yaser nih. Jangan sampai ada yang kenapa-napa, jangan main ke jalur busway, larinya barengan. Kalau ada yang ketinggalan tungguin, kalau ada yang mau duluan bilang, pokoknya kita ketemunya di FX ya. Brata! Yeah! Kalau ada yang mau duluan, bilang ya, jangan kayak kemarin. Jadi dari HI, tracknya dari Bundaran Hotel Indonesia sampai Bundaran Senayan, terus kita istirahat bentar, sarapan pagi di sekitaran Plaza FX atau pintu 1 Senayan sini, terus baru balik lagi ke lapangan olahraga. Rencana program kerjanya BRATA itu ada, sementara ini ada beberapa, ada 3, ada berlian atau bersih-bersih lingkungan Anda, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Jadi kalau lingkungan bersih pasti kan lebih sehat juga, secara lingkungan sehat dan semua nyaman di dalam lingkungannya sendiri. Terus ada seruling atau seru-seru di lingkungan. Nah itu sebuah program yang membuat kegiatan seru-seru di dalam lingkungannya sendiri, bisa
menggambar, bisa bermusik, bisa mungkin belajar bahasa Inggris nantinya, atau senam untuk ibu-ibu dan para remaja, atau memasak bersama keluarga gitu. Kalau itu namanya seruling atau seru-seru di lingkungan. Nah, yang ketiga adalah mesra atau membangun sarana dan prasarana. Awalnya memang Karang Taruna di Kebun Kacang juga tidak berjalan, misalnya. Baru kemudian kita reshuffle lah organisasi, kemudian baru mulai ada geliat-geliatnya. Kemudian di tiap RW kita bentuk istilahnya Karang Taruna unit tiap RW gitu. Jadi Karang Taruna khususnya di lingkungan sini itu memang sempat vakum. Vakum itu sekitar 4-5 tahun itu vakum. Terus saya berusaha kepada adik-adik yang saya anggap masih bisa bergerak di sini, saya selalu support. Nah, terakhir saya kasih kepercayaan ke adik-adik yang sebelum periode yang sekarang. Ternyata pekerjaannya bagi saya masih belum maksimal. Saya nggak bisa bilang nggak bagus, belum maksimal. Karang Taruna sebetulnya ada, hanya saja itu tadi sepertinya kadang-kadang angin-anginan ya. Kadang-kadang ada anak-anaknya, kadang-kadang juga nggak ada. Nah, tapi menjelang akhir lah tahun 2013 itu baru saya ketemu dengan seseorang yang Mas Caca. Nah, Mas Caca inilah yang saya ajak dan dia mau mengordinir sehingga anak-anak Karang Taruna ini mulai dibina kembali. Dengan ada seseorang mungkin potensi gitu kan, tapi pada saat dia berada di lingkungan masyarakat mungkin kurang bisa karena kegiatan di luarnya lebih banyak. Misalnya waktu itu kita punya ketua, dia seorang aktivis di luar, mungkin bagus di luar, tapi pada saat dia masuk di masyarakat ya, akhirnya waktunya kurang lah istilahnya. Cari orang yang punya waktu, setidaknya maulah sedikit meluangkan waktunya gitu kan istilahnya untuk masyarakat. Selain kegiatan dia yang di luar kan mungkin pasti banyak lah ada kegiatan yang lain. Nah, ini yang sulitnya itu gitu kan. Iya, apa ya? Ya dilakukan dengan senang, tulus, ikhlas ya, dibawa apa tuh bahasa Indonesia? Santai, happy ya, senang aja. Pasti kan juga apa yang lo lakuin dengan tulus, orang kan juga bisa ikut merasakan, terutama anak-anak. Nah, sekarang ini kondisinya terbalik 180 derajat, makanya Caca punya tugas berat untuk membangkitkan kembali gitu. Saya lihat Karang Taruna kami ini yang sekarang bergerak itu kebanyakan di anak SMP malah. Tapi kami harus terima keadaan itu, karena yang tua-tua kan udah mulai sibuk dengan ininya masing-masing. Konsentrasi maka tuh, wah agak dihitung. Jadi kalau Jangan baru masuk, buru-buru. jangan langsung Tungguin masuk dia, kan jadi teng. Asal nyanyi, didengerin juga gendangnya. iya. Ceritain dong kenapa kamu senang jadi anggota Brata? Ya banyak temennya gitu. Kalau pagi hari Minggu lari, kalau sorenya main bola. Gambar, mau nyanyi. Kerja bakti, bis lari pagi, biasanya juga berenang. Sebenarnya anggota Karang Taruna itu adalah semua warga yang umurnya 11 tahun sampai yang kuliah maupun yang sudah kerja itu masih anggota Karang Taruna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemberitahuan kepada seluruh warga Rumah Susun Tanah Abang RW 010. Kami Karang Taruna Rumah Susun Tanah Abang RW 10 bermaksud membantu para korban kebakaran di Pasar Kambing.
Untuk itu pada seluruh warga yang mempunyai barang-barang bekas layak pakai, baik pakaian maupun barang-barang lainnya, harap dikumpulkan di lapangan olahraga RW 010 pada hari Minggu, tanggal 15 Maret 2015. Kebanyakan Karang Taruna dicapnya banyakannya negatif, cuman sekedar tempat nongkrong-nongkrong, ada ya nggak jelas, pemuda yang nggak nganggur, belum kerja kantoran beneran, karena kan di mata orang kan yang namanya bekerja adalah sesuatu yang harus ke kantor, harus punya bos, harus punya kegiatan yang memang terlihat lah. Kebanyakan kurang dukungan daripada orang tua. Ya itu dia kata Karang Taruna kadang, apa sih Karang Taruna? Lu mendingan di sini. Yang notabene-nya selalu, maaf nggak sedikit, kebanyakan orang tua itu bicara, kalau bisa lu yang menghasilkan deh. Kondisi sekarang, ini kan sekarang di sini udah sekitar 65% pedagang. Jadi karakternya juga udah beda, karakter masyarakatnya udah beda gitu. Jadi memang sangat-sangat berat buat Caca untuk membangkitkan kembali. Tapi saya lihat sejak kepengurusannya dia ini udah ada sedikit perubahan lah. Pedulian pemuda ini harus ditunjukkan dengan hal-hal yang real gitu kan. Istilahnya sekarang ini kan jangan saya bilang Karang Taruna itu tidak jangan hanya musik gembiar-gembiar ya kan, kumpul-kumpul, tapi giliran kerja bakti pagi karena alasan malam minggunya tidur nggak ada orang. Justru yang dilihat masyarakat nih bagaimana seorang pemuda, seorang generasi bangsa ini berperan di lingkungannya yang kecil aja lah dulu istilahnya. Kalau dia sudah berperan di lingkungannya dengan kegiatannya, pasti masyarakat menerima dengan baik satu organisasi. Kalau masyarakat sudah menerima, apapun yang dilakukan akan didukung. Saya mengenal Caca secara pribadi memang ya karena ya memang belum terlalu lama lah, tapi ya cukup dekat. Artinya dia seorang yang energik lah, seorang pemuda yang energik istilahnya, yang punya keinginan merubah lingkungan, mengajak pemuda-pemuda untuk berbuat yuk buat lingkungannya. Ini satu modal yang luar biasa istilahnya. Yang paling benar adalah membuktikan, memperlihatkan pada mereka kalau Karang Taruna itu sebenarnya banyak kegiatan-kegiatan positif. Cepat atau lambat pasti kan orang akan lihat, oh iya ya, ternyata Karang Taruna ya masih ada dan kegiatannya positif, dan anak-anak mereka yang ikutan di dalam Karang Taruna sekarang mungkin lebih sehat, bisa lebih senang, bisa punya keahlian baru, bisa tanggung jawab dan solidaritas antar temannya makin terjaga. Nah, kiat-kiatnya saya paling ya karena semua udah pada punya kesibukan masing-masing, ya ketemunya ya diusahakan ya setelah mereka pulang kerja jam-jam di atas jam 7 atau di hari akhir pekan.
teman-teman sudah datang ke lapangan untuk rapat Karang Taruna. Seruling Asrama Brata nih, seruling Asrama Brata artinya seru-seru di lingkungan, ayo sarapan bersama, Brotherland Karang Taruna RSTA RW 10. Coba dibangkitin lagi karena setelah beberapa tahun yang lalu ini kan mati suri nih, nggak tahu kemana, ya udah penyebar kemana-mana juga yang kotanya kan. Dan mungkin kalau misalnya bukan Caca, mungkin cuma kayak apa ya, nggak terlalu kreatif banget kayaknya sih ya. Dia inisiatifnya kuat untuk muncul ide-ide itu spontan tapi langsung jalan tuh oke gitu. Jadi kita ngeliatnya juga, oh ya udah gitu, spontan jalan, hajar. Kalau ada Kak Caca pasti rame. Kalau nggak ada pasti sepi, jarang yang main. Iya, menurut aku sih kurang aja gitu kalau Brata tanpa Kak Caca. Karena setahu aku sih semuanya tuh dari Kak Caca, yang ngedorong tuh semua tuh dari Kak Caca. Kak Caca duluan yang bertindak lah, baru kitanya yang ngikutin Kak Caca. Menurut aku dia pingin Karang Taruna di RW 10 Kebon Kacang ini menjadi minimal jadi trendsetter lah, khususnya Jakarta gitu loh. Intinya sih sebenarnya kami Karang Taruna ini kepengen antar warga silaturahim lagi, karena sekarang kan kebanyakan sudah pendatang atau para pedagang yang bekerja mempunyai toko di Pasar Tanah Abang. Nah, itu udah para warga-warga lamanya sudah jarang ketemu. Ayo, anak-anak Taruna segera ke lapangan. Cepat. Anak-anak pada acara seluruhnya selalu rata. Semangat, seruling asrama. Oke. Hari ini diawali dengan berkumpullah anak-anak ini. Semoga kedepannya lebih eksis lagi Karang Taruna. Amin. Dan lebih bermanfaat untuk masyarakat di Rumah Susun Tanah Abang. Dengan tadi dipotongnya tumpeng, maka dengan dimulai juga acara kita mulai. Nah, konsep acaranya adalah makan-makan sebagai ajang silaturahmi antar warga yang baru dengan warga yang lama, jadi tidak ada gap atau semua saling kenal, karena yang namanya lingkungan itu harus saling kenal, antar warganya harus rukun, makanya ada namanya rukun tetangga, antar tetangga rukun, antar warga rukun warga, dan akhirnya itu nanti berkembang hingga bisa menjadi insya Allah bangsa Indonesia yang besar. Jiwa-jiwa mudanya tuh harus berkorban, harus bersemangat, karena disadari atau tidak kita itu adalah bangsa yang besar. Sebentar. Belum bunyi tet. Nah, iya. Selama belum ada nazar, belum boleh berhenti. Belum boleh. Siap. Menggambar untuk para anak-anak, menggambar bersama. Kemudian juga ada musiknya ini gue dapetin dari pengamen jalan waktu gue makan di Taman Ismail Marzuki. Teman-teman dari berbagai komunitas yang akan melakukan mural atau seni menggambar di dinding, mereka akan melakukan mural di dinding-dinding yang ada di lapangan untuk memperbagus atau mempercantik lapangan Rumah Susun Tanah Abang RW 10 ini.
Harapan gue acara ini bisa jadi acara rutin. Soalnya di sini kayaknya apa ya? Apresiasinya udah lumayan banget nih dari warga sekitarnya. Dari kita-kitanya juga ternyata yang bantu-bantuin teman-teman yang mau bantuin juga ternyata responnya juga oke, ternyata pada hadir. Selalu mendukung terus apa yang dilakukan ya, Saudara Caca CS sebagai pengurus Karang Taruna di periode 2014 sampai 2017 agar lebih baik dan lebih terjalin antara sesama warga Rumah Susu Tanah Abang dan lebih kompak dan terarah. Iya. Pilih tempat kotor. Diharapkan ke depannya dengan banyak acara-acara positif seperti ini bisa membantu adik-adik kita untuk lebih berekspresi, mengeluarkan imajinasinya untuk lebih berkreasi dan dalam bermasyarakat bisa lebih positif. Ya mudah-mudahan tahun depan ada lagi. Alhamdulillah sejak bikin kegiatan atau bikin acara-acara gitu mereka jadi seperti senang, ternyata dia di lingkungannya ada acara yang menarik dan mungkin di lingkungan lain belum tentu punya acara yang kayak gitu. Silaturahimnya itu pengen saya tingkatin lagi, khususnya di antara lingkungan saya sendiri dulu. Tapi cita-citanya sih maunya bisa menularkan virus positif ini ke Karang Taruna lain. Kalau mereka juga bisa sebenarnya membuat acara seru-seru di lingkungan mereka sendiri tanpa harus pergi ke mall atau pergi ke luar negeri atau pergi ke tempat-tempat yang secara uang mahal atau bisa menghabiskan waktu dalam perjalanan, karena kita tahu kan Jakarta macet. Jadi mereka bisa sekeluarga itu seru-seru di lingkungannya dan bisa saling dia ada dia anaknya ini. Nah, silaturahim antar warganya bisa terjaga. Gue dari kecil tinggal di sini, jadi nostalgia masa cuman sekedar cerita-cerita doang. Gue dulu waktu kecil gue bikin acara ini. Nah, gue pengen anak-anak yang di bawah gua juga punya cerita itu di kemudian hari. Dia akan cerita ke teman-temannya, oh iya kita dulu pernah bikin ini gitu. Asrama. Oke.